A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syakrin wa ahmadulillahi taramalan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wallahu wa nabiyullah wa musta'in. Innallaha nabiyullah wa la ummullahu wa waliyullah wa ta'anihi wa takaramallahu wa ta'ashafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan nikmat dari dunia yang kita rasakan hari ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disanjung yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita hidup di era digital, yang mana kita harus imbangi di antara kita hidup di antara digital dengan hidupnya untuk akhirat, di antara hidupnya kita seperti zaman sekarang dengan akhirat. Nah, dikala kita tahu bahwasanya kita masih jauh, perjalanan akhirat kita masih jauh, perjalanan dunia kita masih jauh, yang mana kita mau berusaha di antara dunia ataupun akhirat, yang mana kita mau berusaha ingin mendapatkan rahmat Allah, begitu tidak susah. Kita ingin dapat dengan karomahnya seorang guru, tidak susah. Kita mau mendapatkan karomah dari seorang guru, tidak susah. Kita mau dapat barokahnya orang tua, kita tidak susah. Kini yang kita ingin dapatkan kemuliaan di dalam akhirat, Allah permudah. Kini yang kita jalankan untuk kemaksiatan, kesesatan, Allah permudahkan jalan kita. Dikala kita mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersulit jalan kita. Dikala kita mau mensukseskan, ingin memuliakan oleh orang lain, ingin mensukseskan orang tua, ingin mengangkat derajat keluarga, ingin memuliakan satu sama lain, Allah mempersulit. Allah mempersulit jalan kita. Karena apa? Demikian, dikala kita mau mendapatkan hidayah saja susah, manusia itu tidak akan mau berubah. Dan tidak akan berubah, tidak akan Allah beri hidayah kalau orang tersebut tidak mau menjemputnya. Begitupun dengan kita, kalau kita ingin mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, la tahdimun futah wa qatadruhum wa mutabihin. Kamu mau mendapatkan rahmat dari Allah, muliakan orang tuamu. Kamu ingin mendapatkan ilmu yang barakah, muliakan gurumu. Sebenarnya akhirat itu tidak susah. Yang susah itu pikiran kita, yang mempersulit di antara yang kita lakukan dunia ataupun akhirat itu adalah batin kita. Jadi dekatnya batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tergantung dari perkataan manusia. Kita mau beribadah sujud syukur berapa lama pun, kita tidak bergantung dengan pemikiran orang lain. Yang salah satunya adalah bagaimana kita memperdekatkan diri kepada Allah, tidak harus mencari suasana atau mencari perhatian orang lain, karena kebaikan yang kita lakukan hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengangkat, kita mau memuliakan orang tua, kita mau memuliakan seorang guru. Kita tidak harus mengikuti alurnya orang yang berjalan seperti orang biasa. Kalau kita mau mendapatkan ilmu yang luar biasa, maka yang kita lakukan juga luar biasa. Kalau kita mau mengangkat derajatnya orang yang kita muliakan, baik orang tua ataupun orang guru, yang kita lakukan adalah bukan hal biasa. Jadi salah satunya, kalau kita ingin mendapatkan barakahnya guru, barakahnya kedua orang tua, itu tidak mudah. Bagaimana kalau orang tua itu terbuka dengan kita, orang tua itu memaafkan diri kita, seorang anak meminta maaf, seorang anak mau meminta ampunan, seorang hamba mau minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pembuka. Bagaimana dengan kita yang hanya sebagai seorang keluarga, hanya sebagai orang tua yang tidak memaafkan seorang anak? Dan begitupun juga kita, kalau kita mau menjadi orang tua yang sukses baik dunia ataupun akhirat, kita terbuka dengan pemaafan, pengampunan sebagian dari persoalan seorang anak. Dan ini dimana dikatakan la ta'dihu wa ta'budun alimun fiyati kalimun. Jika kamu ingin mendikatakan salah satu anak yang berbakti kepada orang tua, dikatakan seorang hamba yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kini tidak jauh. Tidak usah menjadi orang yang taat, yaitu bagaimana kita mau menjalani larangan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya perintah Allah saja yang kau tidak dengarkan, bagaimana ucapanmu yang mau dilakukan oleh orang lain? Jika perintah Allah saja yang kita tidak pernah kita istimewakan,
Bagaimana firman Allah tidak kita istimewakan? Bagaimana dengan perkataan kita bila kita tidak pernah la tahyakul qarrunun, tidak pernah dihargai oleh orang lain. Jadi kalau semisal kita tidak pernah dihargai, tidak pernah dihormati, wa ta'budun allahul iskranu, maka berkacalah kepada dirimu sendiri. Bukan orang lain tidak bisa menghargai dirimu, karena dirimu lah yang tidak pernah mengistimewakan oleh perkataan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita seiring dengan berjalannya kita, mau kita berbakti, mau kita taat kepada Allah, mau kita meminta syafaat Rasulullah SAW, bila kita menjadi seorang yang memang mau berbakti, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kini Allah mempermudah jalannya. Dan begitu pun kita ketahui Allah itu Allah itu pengampun. Di antara pengampunan yang maha luar biasa adalah bila kita mau meminta pertobatan, kita tidak mempermainkan pertobatan. Artinya apa? Dikala kita mau berubah, tidak hanya sekedar dengan pelaksanaan 1 kali atau 2 kali. Itu bagaimana konsistennya kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menjadi seorang didik, bila kita mau jadi orang yang pendidik, suatu saat kita kini harus terbiasa dengan didikan. Kalau kita mau jadi orang mulia, maka kita biasakan diri sejak dini adalah memuliakan. Karena sesungguhnya apa yang kita tanam, itulah yang kita dapatkan. Dan sesungguhnya apa yang kita gambarkan kepada orang lain, apa yang kita katakan, dan itulah apa yang kita tunaikan. Dan ketika kita mau melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah sia-sia. Kita melakukan kebaikan, 1000 kebaikan di hadapan manusia, 1 kesalahan kebaikanmu akan dihapus. Begitupun sebaliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbalik dengan Allah. Ketika kita melakukan 1000 kesalahan di hadapan Allah, Allah Maha Pengampun. Karena apa? Kal hadi kalladhi fulin nasi. Allah itu berbeda, kallahu ala fi'ila lillati nasi. Allah itu berbeda dengan manusia. Jadi 1000 keburukan yang kita lakukan, 1 kebaikan yang kita lakukan, kemungkinan itu merupakan salah satu kunci surga yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita mau mau menilai seseorang, wah itu buruk, itu salah, itu vonisnya merah, vonisnya hitam, mau kita menilai orang itu bajingan, mau kita menilai orang itu seperti brengsek, kalau ketika orang tersebut terbuka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, 1 kebaikan pun yang tidak ternilai bagi kita, dia akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, nilailah dari penilaian Allah. Karena kalau kita menilai seseorang dari penilaian kita, sampai kapanpun yang baik akan jadi buruk, yang buruk jadi lebih buruk lagi. Jadi lah tahbukul antal hakul la tuhayyun illa mu'min. Yang jadi seorang mukmin yang terbaik adalah yang mengayomi, mengajak satu sama lain untuk berjalan di jalan siratal mustaqim, jalan yang selalu diridhoi dan jalan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barakah yang membawa kita tetap di jalan yang Allah ridhai. Karena Allah wa ta'alihim wa nabiyullah syafaatihi wa annahu waliyullah karmatihi inna Allah fa yantihi ma ansahu wa tabarhu wa antahi illa lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.